selamat pagi. Ketemu dengan saya Sarani Riza di Literatalk episode kedua dari komunitas Read Aloud Solo Raya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu produktif dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah pastinya. Hari ini di episode kedua, saya akan mengundang seseorang untuk ngobrol mengenai serunya proses kreatif menulis novel. Nah, narasumber saya kali ini adalah Mbak Titi Setioningsi, di mana dia selain bekerja aktif sebagai seorang pengajar di FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, juga adalah penulis novel. Ada 3 novel yang sudah berhasil ditulis dan diterbitkan. Yang pertama berjudul Lollipop, yang kedua Putri Kunang-Kunang, dan yang ketiga adalah Pangeran Senja. Gak usah berlama-lama, saya akan mengajak Mbak Titi untuk bergabung bersama saya. Mbak Titi, kita akan coba ya. Ada Mbak Asri juga yang ternyata sudah bergabung. Selamat pagi nih Mbak Asri. Saya masih menunggu untuk terhubung bersama dengan Mbak Titi ya. Oke. Ya, Halo. halo Mbak. Halo Kak Sarah. Halo Mbak Titi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini di kampus ini ceritanya. Oke, berarti koneksinya lumayan stabil ya harusnya ya kalau di kampus ya. Iya, insya Allah. Gimana Mbak sendiri? Baik. Sehat, Alhamdulillah juga. Nah Mbak Titi, selamat datang di Literatalk episode yang kedua. Dan kita pengen ngomongin nih proses kreatif menulis novel yang mungkin sudah Mbak Titi lakukan. Pertama kali saya lihat kan novel itu pertama kali diterbitkan sama Mbak Titi di tahun 2013, bener ya? Iya, bener banget. Berjudul Lollipop. Cuma kita belum Mm-mm. bahas dulu novelnya, tapi aku pengen tahu dan penasaran buku apa sih yang sekarang lagi Mbak Titi baca? Oke, ya. Ngobrolin soal buku yang lagi aku baca. Sebenarnya kalau misalnya baca buku aku ada 2 jenis ya Mbak ya. Kalau di rumah biasanya fiksi, kalau di kampus biasanya aku baca yang non fiksi. Nah kali ini aku lagi baca bukunya Profesor Henry Guntur Tarigan terkait membaca. Mm-mm. Apa yang bikin buku ini menarik, Mbak? Pertama karena semester ini mengampu kuliah membaca komprehensif, terus pas banget sama komunitas yang lagi pengen kita bangun bersama, yaitu membaca nyaring. Jadi aku pikir aku harus baca buku ini sampai selesai dan benar-benar hatam, Mbak. Oke, membaca komprehensif tuh yang kayak gimana sih, Mbak? Baca komprehensif itu membaca secara keseluruhan. Jadi dari Mm-mm. membaca itu kita mesti dapat informasi. Jadi informasinya itu pun nggak setengah-setengah, tapi informasi yang menyeluruh. Makanya ada ujian kompre itu kan, Mbak, ujian Mm-mm. Mm-mm. keseluruhan. Nah, Oke, kurang lebih membaca komprehensif ya gitu deh. oke. Jadi membaca keseluruhan cukup mendalam gitu ya, dan Mm-mm. pastinya butuh Mm-mm. proses. Tapi kalau dari Iya. keseharian nih, Mbak Titi tuh sebenarnya Mm-mm. lebih suka buku-buku fiksi atau non fiksi sih? Fiksi. Fiksi. Kenapa kok Mm-mm. buku fiksi? Pertama karena menghibur, kedua dari buku itu aku pengen belajar gimana sih cara nulis yang baik. Terus yang ketiga ya pastinya cari inspirasi dan pengen dibuat terkejut dari cara menulis orang-orang. Oke, karena lebih liar ya imajinasinya ketika menulis sebuah tulisan fiksi gitu ya. Nggak tahu kenapa Ya. Sarah tuh orangnya terlalu logik banget. Jadi kalau nulis fiksi tuh kayaknya nggak bisa bermain-main dengan imajinasi, heran banget. Tapi kalau ditanya nih, Mbak Titi kan juga pengajar, terus juga penulis novel. Sebenarnya lebih suka membaca apa menulis sih? Untuk saat ini ya jika dilihat dari banyaknya karya dan banyaknya yang aku baca, aku rasa aku lebih suka baca sih sejauh ini. Mm-mm. Sejauh apa tuh pengaruhnya terhadap produktivitas menulis ketika emang suka sama membaca, terus ketika dituangkan dalam bentuk tulisan tuh sejauh apa pengaruhnya habit tersebut? Ya, habit membaca itu udah dari SD ya, suka baca dongeng, ya begitulah sampai sekarang pun masih suka baca. Dan aku selalu menekankan ke orang-orang yang pengen belajar nulis, kalau hubungan membaca dan menulis itu seperti hubungan kita makan. Makan itu seolah kita membaca dan menulis itu ibaratnya katakanlah BAB ya Mbak, atau ya keringat-keringat yang harus dikeluarkan. Jadi otomatis kalau seseorang itu pengen bisa menulis, dia tuh harus suka membaca dulu.
Bahkan Haruki Murakami, dia salah satu penulis Jepang, dia bilang bahwa untuk menjadi seorang penulis, kamu harus mau membaca bertonton novel dulu. Jadi bukan hanya puluhan atau ratusan novel, tapi malah justru bertonton. Itu kan artinya memang aktivitas membaca itulah nanti yang akan diproses untuk menjadi tulisan kita. Nggak mungkin kan kita BAB kalau kita sendiri nggak pernah makan, dan nggak mungkin juga orang yang suka makan atau suka baca itu nggak kepikiran buat nulis, karena aku pikir sebenarnya orang yang suka membaca itu pasti ada keinginan atau kegelisahan untuk menulis kok. Jadi antara membaca dan menulis itu memang terkait erat, Mbak, seperti makan dan BAB. Berarti artinya orang yang suka menulis, apakah otomatis juga suka membaca? Atau belum tentu nih? Hmm. Hmm. Nah, kalau suka nulis, pastinya suka membaca. Membaca itu kan mungkin bisa membaca dari kehidupan di sekitarnya. Dia membaca situasi kondisi. Tapi keterampilan menulisnya itu nanti kan dia dapatkan dari keterampilan membacanya. Jadi mungkin topik tulisannya itu bisa dari lingkungan di sekitarnya, membaca situasi, membaca kondisi. Tapi keterampilan menulisnya itu ya baru bisa didapatkan ketika dia suka membaca. Kalau Mbak Titi sendiri gimana? Lebih suka menulis? Kalau tadi kan bacaan fiksi ya, lebih suka. Tapi kalau Hmm. dari tulisan, lebih suka fiksi apa non fiksi nih? Pertanyaan yang sulit ya, Mbak. Antara Kalau pekerjaan dan hobi ya, soalnya ya. nah itu dia. Pekerjaan kan gimana gimana? Jadi suka nulis fiksi, cerpen, apalagi kalau cerpen kan bisa 2-3 hari selesai. Jadi nafasnya agak lebih pendek. Kalau novel itu kan seperti lari maraton ya, Mbak. Jadi perlu nafas yang panjang. Jadi lebih suka nulis fiksi. Tapi kalau misalnya karena ini lagi jadi dosen baru nih ya, dituntut untuk aktif menulis non fiksi, ya akhirnya lagi menggeluti juga menulis non fiksi, artikel-artikel biasa lah, Mbak Sarah juga tahu sendiri kan dosen gimana. Jadi istilahnya antara kesenangan dan juga kewajiban Tuntutan, itu mungkin iya itu ya, benar. tuntutan ya. Iya, iya. Harus saling melengkapi gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau dari Mbak Titi sendiri, menulis fiksi sama non fiksi itu tantangannya tuh terletak di mana sih perbedaannya? Ya, satu lagi yang aku tekankan, menulis itu kan sebenarnya kita itu mencurahkan apa yang kita tahu. Misal kita tahu katakanlah 100%, kita tahu sesuatu 100%. Nah, biasanya yang bisa dituangkan dalam tulisan itu hanya 1-10%-nya. Aku rasa Mbak Sarah juga mengalami hal serupa. Mbak Sarah kan praktisi dalam speaking, apalagi udah punya speaking ID. Nah, Mbak Sarah juga nulis buku. Aku rasa yang ditulis di buku itu sebenarnya itu hanya sekelumit yang Mbak Sarah tahu, yang Mbak Sarah praktekkan. Jadi itu pun juga menulis juga seperti itu. Antara fiksi dan non fiksi sama-sama seperti itu. Hanya saja kalau fiksi katakanlah kita itu tidak terpaku oleh fakta-fakta yang ada, dalam arti misalnya saya nulis cerpen atau novel, saya punya imajinasi sendiri, saya bisa menjadi arsitek dalam dunia saya sendiri. Dan kalau non fiksi itu kan kita harus mana nih buktinya, mana nih datanya, terus datanya itu valid enggak, jadi kan memang lebih rumit yang non fiksi sih, dalam arti saya merasa nggak bebas aja. Kalau yang fiksi saya bebas, saya yang punya cerita, saya yang jadi arsiteknya gitu Mbak Oke. Sarah. Jadi ya Jadi lebih bisa ini ya, kalau kita nulis non-fiksi itu banyak koridor-koridor yang harus kita jaga gitu kan ya. Mungkin dari benar. segi risetnya juga harus yang valid, kita akan Mm-mm. selalu bermain di data-data dan lain sebagainya. Nah, Iya, kalau dilihat Mbak Titi kan udah mulai produktif menulis novel itu dari 2013, berarti udah mm-mm. hampir lah sekarang 2020, kemarin yang terakhir 2020 ya, Pangeran Senja Iya, itu ya berarti ya. iya, Berarti iya benar. sekitar 7 tahun lah, 7 tahun Mm-mm. menghasilkan 3 novel. Ada nggak Mm-mm. sih perbedaannya dalam proses menulis itu dari 3 novel? Yang pertama Lollipop di 2013, terus Putri Kunang-Kunang 2015, dan Pangeran Senja di 2020. Dalam prosesnya ada Mm. perbedaan nggak Mbak Titi? Ya, eh, pasti ada bedanya. Waktu itu kan soalnya Lollipop itu ditulis waktu aku masih SMA. Jadi dari gaya bahasa, kemudian kisah-kisahnya memang cenderung katakanlah kalau saya bisa lihat gejolak-gejolak remajanya itu masih dapat. Terus waktu Putri Kunang-Kunang itu mulai ya mulai lebih slow, kalem, dan Pangeran Senja
saya menikmati tulisan saya menikmati kisahnya, saya bisa menuangkan gagasan-gagasan itu secara lebih tenang. Kalau misalnya Lollipop itu kan saya rasa terkesan gerusa-gerusu ya. Jadi itu juga ada kaitannya dengan katakanlah psikologi saya sebagai seorang manusia yang waktu itu SMA mungkin ya masih penuh dengan gejolak letupan-letupan remaja, dan sekarang sudah memasuki dunia yang lebih matang katakanlah, dan itu nanti pun akan berproses ke tulisan saya berikutnya. Saya pikir kalau misalnya nanti saya menulis novel lagi, pasti perasaan dalam novel itu juga dipengaruhi oleh psikologi saya sebagai seorang manusia yang lebih tenang, lebih mungkin wiser, dan ya seperti itu Mbak Sarah. Jadi bisa dibilang novel ini perjalanan psikologis juga ya, perjalanan Ya, emosional gitu, dari apa yang dialami dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau tadi aku sempat juga membaca beberapa ulasan dan lain sebagainya, untuk tulisan Mbak Titi di Lollipop itu memang ada nggak perasaan ini tuh novelnya butuh segera diselesaikan gitu kayaknya. Karena ya itu anak-anak SMA kan pengennya cepet iya bener banget. selesai aja. Itu cuma 3 bulan Mbak waktu nulis Lollipop itu, dan eh, waktu itu punya banyak waktu ya, karena setelah pulang sekolah pasti kan ada waktu senggang dari pulang sekolah sampai besok pagi, dan perasaan ingin segera menyelesaikan itu ketika di bab terakhir itu sampai nggak bisa tidur, saking tokoh-tokohnya itu minta diselesaikan, mereka itu udah minta diselesaikan dengan plot seperti ini, ayo ayo dong, akhirnya waktu itu saya benar-benar nggak tidur semalaman, dan saya segera menyelesaikan novel itu. Terus besoknya saya print, lalu saya kirim ke penerbit, waktu itu Gramedia. Oke, jadi tiga-tiganya ini di kalau yang pertama sama kedua kan di Gramedia ya dari penerbit Kalau layar. yang Untuk yang Pangeran Senja, Pangeran Senja itu di One Spec Media Jakarta, di tempat teman saya. Itu memang ya bisa dibilang kurang, katanya kurang, aura remajanya itu kurang yang Pangeran Senja. Tapi saya juga ngerasain kalau memang Pangeran Senja itu udah rasanya kurang remaja, rasanya kisahnya itu katakanlah kurang, alurnya itu kurang roller coaster lah intinya gitu. oke. Tiga-tiganya masih mengangkat tema percintaan kayaknya ya. Iya. Kenapa? Apakah sosok Titi itu adalah seseorang yang sangat romantis gitu kan? Dengan Wow, pengalaman wow. cinta yang banyak. Apalagi aku yang hanya punya satu pacar dan akhirnya jadi suami. Nah mungkin Mbak Titi punya cerita yang lebih. Oh, oh gitu ya, Mbak. Jadi Iya suaminya dong. itu Bias- pacar iya, the pacar one and Mbak Sarah. only. Oh, wow, keren banget nih Mbak Sarah nih. Waduh. Oh, sebenarnya itu kurang memancing yang namanya imajinasi sebenarnya Mbak Titi. Jadi nggak bisa kan perasaan tertuang dalam bentuk tulisan. Ya, Kalau Mbak Titi ini mungkin pengalaman cintanya banyak atau gimana nih? enggak sih. Eh, mungkin karena kepengaruh suka nonton film romantis aja ya. Jadi aku tuh penyuka film romance gitu, Mbak. Komedi romantis, terus ternyata berpengaruh sama imajinasi. Sebenarnya beberapa karya yang lain, kalau gini loh Mbak, kalau aku perhatiin ya, mungkin kalau novel tema remaja itu lebih enak buat jadiin novel. Jadi ritmenya kan harus maraton tuh ya, harus menjaga menjaga mood kita kalau bikin novel. Jadi aku rasa kalau misalnya temanya remaja yang ringan-ringan itu aku bisa jaga mood, jaga stamina aku bisa. Tapi kalau cerpen aku malah justru cenderung ke katakanlah feminis. Jadi aku pasti bikin cerpen yang biasanya dimuat di Solo Pos atau di majalah-majalah, itu justru temanya itu cenderung serius, kisah perjuangan seorang perempuan, kisah perempuan di Indonesia, karena paling cuma 5 halaman lah bisa diselesaikan, moodku masih terjaga gitu. Tapi kalau untuk novel kenapa remaja? Aku rasa remaja itu salah satu tema yang bisa aku kuasai karena aku udah melewati masa remaja. Dan yang kedua, kita gampang buat jaga mood karena itu dia tadi temanya yang katakanlah enteng, jadi bisa buat jaga mood. Bukan masalah karena punya pengalaman, enggak, pengalamanku Background juga referensi, cukup. referensi dan juga experience enggak ya berarti ya?
Oke deh. Nah ini mungkin buat teman-teman yang bergabung di Instagram Live kita kali ini, Literatalk episode yang kedua. Saya bersama dengan Mbak Titi sedang ngobrolin gimana sih proses kreatif menulis novel. Mbak Titi sendiri selain aktif sebagai pengajar di FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, juga seorang penulis novel. Jadi teman-teman kalau pengen tanya gimana sih caranya, misalnya menerbitkan buku sendiri yang melalui penerbit mayor, butuh berapa waktu lamanya, gimana sih approval-nya dan lain sebagainya, boleh banget untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jadi silahkan aja ya. Nah, Mbak Titi kita mungkin mau flashback dulu. Ini adalah pertanyaan yang istilahnya jadi dasar ketika seseorang itu tertarik untuk menjadi seorang penulis novel. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika memutuskan untuk menulis novel? Gitu. Setelah mungkin kita udah dapat atau udah punya tonton bacaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menentukan dulu ini novel mau dikemanain? Jadi menyesuaikan gaya penulisan dengan penerbit yang akan kita tuju, atau ya udah buat pikiran liar aja dan tuangkan dalam tulisan. Oke. Dari 3 novel ini caraku untuk menulis novel itu beda-beda. Kalau yang Lollipop, novel pertamaku dulu, itu aku udah punya gambaran awalnya seperti apa, tokohnya siapa, konfliknya apa, endingnya gimana. Jadi aku akhirnya buat kerangka, ada 12 bab. Jadi nanti cara aku nulis adalah aku sesuaiin sama kerangka. Walaupun nanti melebar dikit, paling enggak nanti aku bisa balik ke kerangka. Itu yang Lollipop. Jadi aku buat kerangka dulu, habis itu aku baru mulai nulis. Yang kedua, yang Putri Kunang-Kunang, waktu itu aku nggak ada gambaran ini konfliknya gimana, bakal ada surprise apa, bakal ada apa, itu nggak ada. Jadi aku asal nulis aja, tapi tulisan itu memang terinspirasi dari kisah Ramayana. Jadi ya aku cuma baca kisah Ramayana, terus habis itu aku kepikiran untuk buat novel kisahnya remaja tapi ada kaitannya sama cerita Ramayana. Nah waktu itu belum kepikiran awalnya gimana, plotnya gimana, strukturnya gimana, ya udah nulis aja. Terus yang Pangeran Senja, nah sebenarnya Pangeran Senja itu ungkapanku waktu itu aku juga membaca novel Ramayana dan aku pengen ya mengimplementasikan novel Pangeran Senja itu sesuai sama cerita Ramayana aku baca, tapi aku kaitkan juga sama kisah-kisah teman-teman di sekitarku. Jadi dari Pangeran Senja itu aku udah mulai cari data-data nih, yang dulunya waktu Lollipop aku tuh benar-benar imajinatif banget. Kalau yang Pangeran Senja itu aku mengumpulkan data dari pengalaman cerita teman-teman. Jadi aku rasa Oke. setiap nulis novel ya itu nanti pasti ketemu kok ritmenya sendiri. Oke, akan ketemu gitu kan ya. Gimana sih Mm-mm. dinamikanya dalam menulis novel itu? Mm-mm. Kadang-kadang di awal belum terencana, belum tahu Iya klimaksnya benar. di mana, tapi sambil berjalan jadi ketemu. Ada pertanyaan dari Mbak Asri nih ya. Hai, selamat datang Mbak Asri. Akhir-akhir ini ada beberapa tulisan cerpen yang mendulang kritik dari pembacanya karena ceritanya itu kurang logis dan terlalu fiktif. Seberapa penting sih sebenarnya riset dalam membuat novel ataupun riset dalam membuat tulisan secara garis besar nih, Mbak Titi? Oke, ya waktu itu saya juga aku dapat masukan dari beberapa teman kalau Lollipop itu ada beberapa part yang kurang logis katakanlah. Terus ya aku akuin itu, dan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya pertama karena kurang riset. Dan aku rasa kalau kita ngelihat Dewi Lestari, terus penulis-penulis yang bagus lainnya kan, mereka memang membutuhkan riset. Bahkan misalnya Bilangan Fu Ayutami itu butuh 4 tahun riset. Ada lagi yang Kami dan Hujan itu butuh 10 tahun buat nulis. Jadi riset itulah nanti yang akan menentukan kualitas bacaan itu sih. Jadi semakin bagus risetnya, tulisan itu semakin bagus dan semakin tahan lama. Jadi tahan lama Oke. itu yang nantinya itu. Definisi tahan lama tuh yang kayak gimana maksudnya? Apakah novel itu Nah, bisa dinikmati sampai turun temurun atau tidak apa namanya hilang dengan perkembangan zaman atau bagaimana Mbak? iya bener banget Pak Sarah. Itu bisa dinikmati turun temurun juga nggak sampai perkembangan zaman pun novel itu masih bisa bertahan dan cetak ulang. Jadi Hmm. konflik topiknya itu masih relevan sampai kapanpun. Oke, jadi topiknya tetap Mm-mm. relevan sampai kapanpun gitu ya. Walaupun sebenarnya udah nggak relevan lagi, kita bisa tetap menarik ini ya Mbak ya. Sebuah benang merah atau apa gitu, pinter-pinternya juga seorang penulis mungkin. Ada pertanyaan menarik dari Mas Darul H27. Aku panggilnya Mas ini ternyata cewek apa cowok ya? Oh, so tahu banget ini kayaknya saya. Iya,
Ada dari akun Darul H27. Bagaimana agar cerita fiksi itu tidak cacat logika? Ini dia. Mm-mm, mm-mm. Ya pertama tadi itu riset yang pasti. Dan sebenarnya cacat logika itu gimana sih? Aku rasa misalnya nih ya, kita bikin suatu karya. Seorang penulis tuh mau menulis suatu karya. Ketika tulisan itu sampai ke pembaca, ya udah karya itu sudah bukan lagi milik penulis, tapi milik pembaca. Dan disitulah haknya pembaca untuk menginterpretasi sebenarnya karya itu seperti apa sih. Jadi penulis sudah bukan berhak lagi menjelaskan maksudku iki loh. Ya enggak, bukan ranahnya penulis lagi, itu ranahnya pembaca untuk menginterpretasi. Kalau misalnya nih dibilang cacat logika, berarti ya memang pembaca itu menganggap bahwa cacat logika. Dan bisa jadi Mbak Sarah, apa mungkin pembacanya itu juga kurang referensi. Jadi kita nggak bisa mengejudge bahwa penulisnya itu katakanlah cacat logika, karena bisa jadi pembacanya itu juga katakanlah kurang referensi gitu loh Mbak Sarah. Jadi nggak selamanya Oke. ya di penulis. Jadi bisa saja itu bukan dari sisi penulisnya, tapi dari sisi pembacanya. Karena Mm-mm. apa namanya experience dan juga referensinya itu berbeda dengan Mm-mm. penulis gitu kan ya. Jadi wawasannya Mm-mm. kurang luas. Mungkin Mm-mm. apa namanya ini yang butuh mungkin nanti dikaji lebih jauh ya. Ada juga di Mm-mm. sini dari akun Aka Putra, berapa lama untuk membuat sebuah novel sendiri nih Kak Titi? Dari pertama nyari Mm-mm. inspirasi terus sampai jadi sebuah novel. Kalau non fiksi, Sarah karena punya pengalaman tuh 2 bulan kelar gitu kan ya. Bahkan ada yang sebulan Wow, juga kelar gitu kan, Mbak, wow, karena ya. cukup merangkum. Tapi kalau novel, aku yakin ini bakal jauh-jauh lebih lama Mm-mm. gitu. Kalau dari Mm. Mbak Titi butuh berapa lama? Ya, makasih ya Kak Putra. Kak Putra itu adit temanku. Makasih ya udah bergabung di live ini. Mbak Sarah itu keren banget loh Mbak, 2 bulan untuk non fiksi. Aku rasa itu karena ya Mbak Sarah expert di bidang itu jadi cepat. Kalau misal fiksi sendiri memang kita butuh imajinasi dan beberapa riset kalau misalnya mau riset. Tapi kalau misal Lollipop itu 3 bulan Mbak Lollipop, karena memang waktu itu masih SMA ya. Kalau Putri Kunang-Kunang itu 6 bulan, sekitar 6 bulan. Nah kalau Pangeran Senja cukup lama sih. Ini Pangeran Senja tuh hampir setahun lah kalau nggak salah. Karena itu menjaga mood, menjaga stamina itu yang penting. Menjaga istiqomah lah kalau bisa dikatakan. Itu yang agak Oke. kesulitan sih. Jadi memang menahan diri untuk istilahnya Mm-mm. fokus gitu kan ya. Karena benar ya Mbak, Mm-mm. dalam proses menulis tuh kayaknya kita emang benar-benar harus fokus di sana, nggak bisa harus ya Mm-mm. nyami-nyami multitasking ke pekerjaan yang lain. Mm-mm. Dari siapa tadi? Darul H27 cewek katanya. Oke, baik. Mm-mm. Ini dia mengaku cewek atau karena emotikonnya aku kurang paham itu artinya. Terima kasih ya udah bergabung. Juga ini di sini yang sudah berkomentar. Katanya Mbak Titi itu idola saya. Yeah. Ada Temanku itu Mbak. pemuja rahasia di sini. Terus juga ada Rangga Restu Prayogo. Wah, menarik materinya. Mbak, Mm-mm. saya dulu waktu masih sekolah memang pengen banget bisa menghasilkan sebuah novel gitu kan ya, Mm-mm. tapi ternyata Mm-mm. semakin lambat laun ternyata imajinasi saya itu nggak cukup cukup bagus kalau saya rasa pikirannya terlalu logis banget. Mm-mm. Saya pengen tahu nih Mbak Titi, apa yang Mm-mm. harus kita lakukan dalam proses menulis novel ini supaya ceritanya jadi menarik, Oke, ya kan? ya pertanyaan menarik. Menarik bisa bisa ada plot twistnya mungkin, Mm-mm. banyak Mm-mm. tokoh-tokohnya yang diulas mendalam mungkin. Gimana Mm-mm. caranya? Menarik itu seperti apa sebenarnya Mbak Titi? Iya, sebenarnya udah dikejawab sama Mbak Sarah sih. Ini Mbak Sarah tuh secara teori udah jos lah. Nah, terkait sama sisi kreatif yang semakin tua semakin susah, memang iya. Saya pernah dinasihati oleh Prof. Herman C. Waluyo, Mbak Titi, kalau bisa jangan ada jeda dalam menulis fiksi. Kamu harus tetap terus menulis karena itu sesuatu yang kalau semakin tidak digunakan, tidak diasah, itu akan tumpul daya kreatif itu. Itu yang Prof. Herman C. Waluyo. Terus Seno Gumira juga pernah kasih pesan itu, jangan pernah menyerah ya. Ya ini ternyata semakin saya dewasa, saya semakin paham pesan itu. Maksud pesan itu saya semakin paham bahwa dibutuhkan keistiqomahan yang mendalam. Ini ngobrolin soal istiqomah, bahkan Haruki Murakami, penulis Jepang yang tadi salah satu yang menjadi inspirasiku, dia itu
kenapa bisa menjadi sukses seperti sekarang, bisa menjadi salah satu nominator Nobel dalam bidang sastra, ya karena keistiqomahan. Jadi misalnya dari habis maghrib, nah, dari jam 7 malam sampai jam 9 dia gunakan untuk membaca, jam 9 dia tidur sampai jam 3 pagi, terus jam 3 pagi sampai nanti sekitar 6 jam dia akan menulis apapun itu. Jadi dan setiap hari seperti itu. Jadi mungkin itu sih kunci untuk bisa ya tetap kreatif. Kalau dibilang apa sih kriteria novel yang bagus? Kalau menurutku dan menurut teori-teori yang aku baca dan yang aku praktikkan, yang pertama benar kata Mbak Sarah tadi, ada surprise, unsur kejutan itu yang sangat membuat pembaca itu senang. Misal kita baca Harry Potter, pasti kan senang, oh ternyata yang jahat itu bukan Snape gitu kan. Itu kan unsur kejutan ada. Atau misalnya novel detektif Sherlock Holmes dan lain-lain, kadang unsur-unsur kejutan itu yang membuat sebuah bacaan itu menarik. Terus yang kedua ada yang namanya suspense. Suspense itu secara teori namanya adalah keinginan pembaca untuk terus melanjutkan ceritanya. Dan gimana sih biar pembaca itu pengen baca terus? Ya caranya penulis itu membuat, nah kalau saya sih caranya ya kadang misalnya bab 1 itu nanti agak gantung, itu nanti gantungannya atau permasalahan itu nanti dibahas di bab berikutnya. Atau bab 1 itu ada permasalahan yang baru dijawab di bab 10, itu kan otomatis membuat pembaca penasaran kan, ini sebenarnya gimana sih. Itu namanya suspense, surprise. Terus yang ketiga itu kedalaman karakter tokoh. Sebenarnya ada banyak sih, tapi mungkin 3 itu. Saya pernah dikasih tahu sama editor Gramedia bahwa ada beberapa tokoh dalam novel saya yang itu kesannya itu cuma numpang lewat, cuma numpang nama doang, habis itu pergi. Terus, nah akhirnya editornya itu bilang bahwa caranya agar novel itu menarik sebenarnya adalah kita menggambarkan karakter itu sangat kuat. Saking kuatnya itu seperti dalam sinetron-sinetron yang ibu-ibu tonton itu loh, yang sampai Jeng-jeng gitu ya. ya terus tokohnya itu jadi Tiap 3 itu muncul Mbak. selalu bikin tensi gitu ya. Nah itu. Oke, jadi butuh kedalaman karakter juga untuk membuat sebuah tulisan atau novel kita itu Mm-mm. jadi menarik ya, Mbak Mm-mm. Titi. Mm-mm. Kalau ternyata itu kan bukan proses yang bim salah bim, istilahnya Mm-mm. butuh Mm-mm. perencanaan lah. Oh, kita nanti mau Mm-mm. membuat seperti ini, seperti ini. Berarti sebelum menulis Mm-mm. novel itu apakah harus dibuat dulu kerangkanya? Mm-mm. Kalau buat Mm-mm. pemula, aku rasa ini salah satu trik yang bisa dipakai buat kerangka. Buat kerangka gitu ya. Mm-mm. Kerangka dulu di Mm-mm. awal, ini siapa Mm-mm. aja, tokohnya, seperti Mm-mm. apa alurnya gitu kan. Nanti agar Mm-mm. agar lebih teratur gitu ya, berarti Mbak Mm-mm. Titi. Mm-mm. Oke, Ya. proses membuat novel berarti beda-beda ya, tiap novel itu. Mm-mm. Ada yang Mm. 3 bulan, ada yang lebih. Tadi yang Putri Kunang-Kunang berapa lama Mbak Titi? 6 bulan itu tuh, 6 bulan. 6 bulan. Oke. Mm-mm. Gimana caranya, ini pertanyaan selanjutnya, gimana caranya setelah novel kita itu selesai, kemudian masuk ke penerbit? Nah, Nah ya kan? Ini tuh ini banyak menarik. banget pasti yang tanya. Iya, Gimana caranya iya. tuh, Mbak? Sebenarnya gini loh, caranya gampang banget. Dulu tuh aku bener-bener ada koneksi waktu itu di Gramedia, ya iseng-iseng sebenarnya. Tapi aku cari informasi di Google bagaimana cara kirim novel ke Gramedia. Terus di situ udah dijelasin gimana caranya, ya kita ikutin alurnya karena beberapa penerbit kan pasti punya alur. Waktu itu aku print, habis itu aku kasih surat pengantar. Nah surat pengantar ini penting banget. Intinya surat pengantar, jadi nggak ngirim naskah jadi dijilid langsung dikirim ke penerbit, enggak, ada surat Mm-mm. pengantarnya. Surat pengantar itu ya isinya ingin novel ini diterbitkan, keunggulannya apa, terus ceritanya tentang apa. Jadi surat pengantar itu katakanlah lebih sopan ya. Terus ada sinopsis dalam novel itu. Setelah itu kita jadikan satu, dijilid biar nggak tercecer. Setelah dijilid kita masukkan ke amplop, habis itu kita kirimkan ke pihak penerbit Gramedia. Terus nanti konfirmasi, waktu itu kalau zamanku itu 3 bulan nanti dikonfirmasi sama Gramedia, intinya novel Anda telah kami terima dan akan kami seleksi untuk layak tidaknya diterbitkan. Itu 3 bulan pertama. Baru kemudian 6 bulan berikutnya itu baru dapat konfirmasi bahwa selamat, novel Anda layak untuk diterbitkan dan ditunggu informasi dari kami. Itu kan sudah 9 bulan ya Mbak. Nah berikutnya proses editing dan antri cetak itu 1,5 tahun. Jadi bukan sesuatu yang instan karena
ya saya maksudnya kalau untuk penulis-penulis yang bukan penulis udah papan atas, aku rasa waktu terbitnya memang tergolong lama sih, 2 sampai 3 tahun. Gila, itu beneran lama banget ya. Kebetulan Mm, mm, suamiku juga ini Mbak, juga menulis gitu kan. Dia tuh memang mm, butuh waktu 2 sampai 3 tahun dan itu lama banget. Dan parahnya mungkin ya kalau teman-teman yang lagi mendengarkan saat ini, mm, kadang-kadang ketika novel itu pada akhirnya sudah terbit gitu kan, itu jadi ngerasa "Ih, udah jelek banget. Ini udah jelek banget tulisannya, ampun gitu. Apalagi tulisan-tulisan non fiksi mm, yang berkaitan sama teknologi Mbak. Kebetulan kalau suamiku nulis berkaitan sama teknologi. Begitu terbit udah mm. old banget. Ini udah nggak masuk teknologinya. Gitu ya. itu Makanya itu itu gimana gimana? nulis, maksudnya nulis apa suami Mbak Sarah? Itu tentang recording sih Mbak. Proses rekaman, rekaman Oh, oh iya suara. iya 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 Yang iya. Oh. menggunakan sebuah software tertentu. Nah ketika terbit 2 tahun kemudian, softwarenya itu udah deso gitu. Iya iya Berarti sekarang kan iya muncul iya. yang namanya penerbit indie, ya kan Mbak? Kita bisa Mm-mm. menerbitkan buku secara Iya. mandiri, karena Mm-mm. memang prosesnya lebih cepat, kemudian Mm-mm. uangnya sebenarnya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan ya. Tapi Mm-mm. kadang-kadang kan penulis tuh Mm-mm. butuh exposure ya kan. Halo Mm-mm. aku penulis dari penerbit Mm-mm. mayor tuh emang lebih bergengsi. Tapi balik lagi ke tujuan masing-masing. Bener banget ya. Ada yang bertanya juga di kolom komentar, ada Habisilmi, bacanya Hubisilmi atau Hobi. Habisilmi, sorry. Hubi ya, oke. Okay. Hobi. Izin tanya Mbak Titi, kendala apa yang paling sulit Mbak Titi temukan ketika menulis dan Mm-mm. solusinya kayak gimana? Tantangannya Mbak, mungkin tadi udah kebahas juga, tapi yang Mm-mm. Mbak Titi rasakan nih. Mm-mm. Em, sejauh ini kalau menulis cerpen itu nentuin ending ya, gimana ending biar greget. Kalau nulis cerpen solusinya biasanya saya harus katakanlah bertapa berapa hari. Nah kalau nulis novel kendalanya itu tadi yang pertama motivasi diri, jaga mood, karena kadang kalau mood kita lagi jelek, padahal misalnya kita mau nulis sesuatu yang katakanlah temanya remaja, terus mood kita lagi jelek, nanti itu ngaruh banget ke tulisan. Jadi itu sih menjaga mood, dan caranya ya kita harus pintar-pintar nyari situasi atau mengumpulkan mood kita biar lebih happy lagi sesuai sama tulisan kita. Terus ada yang namanya writer blocks ya, atau kita udah bingung banget nih kita mau ngapain, nulis apa, kayaknya udah mentok idenya. Biasanya salah satu solusi yang manjur banget, aku baca lagi, terus ternyata ada 3 sampai 4 paragraf yang aku rasa ini kalau misal ini dihilangkan, aku bisa dari awal nyusun lagi ceritanya, dan ceritanya justru lebih mengalir dengan dibuangnya 4 paragraf itu. Jadi itu sih salah satu hal pengalaman yang udah aku terapkan. Kadang kita Oke. writer blocks itu hanya karena kita salah langkah, kita salah arah gitu loh. Jadi kita harus berani mengambil jalan ke persimpangan awal tadi gitu. Oke, harus putar balik ke posisi awal untuk Iya. meluruskan gitu ya. Oke. Tapi by the way aku termasuk orang yang nggak terlalu percaya sama writer blocks loh Mbak. Karena kebetulan kan aktif nulisnya kan di blog juga gitu kan. Oh. Blog bikin otaknya jadi blok gitu kan. Aku termasuk nggak terlalu percaya. Ya kalau writer block itu berarti atau writing block itu emang kita lagi males aja. Ya Oh, berhenti lah. Cukup berhenti. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Minum kek, jalan-jalan kek, gitu bener-bener ya tiduran ya ya. kek gitu kan. Jadi sebenarnya bukan otak kita yang lagi berhenti atau tersumbat, cuma ya kita butuh penyegaran aja gitu. Tapi seger mana sih nulis novel apa nulis cerpen? Em, akhir-akhir ini lagi nulis cerpen sih Mbak. Kemarin udah Apa yang kemarin bikin seneng tuh? ya itu tadi karena hanya 3 sampai 4 lembar, terus bisa diselesaikan cuma dalam 3 hari. Dan jadi seperti kalau nulis itu kan seperti lari ya, kalau misalnya cerpen itu kan paling cuma 200 meter, habis itu finish, habis itu puas selesai. Tapi kalau novel itu seperti maraton yang kita butuh stamina, energi, udah makan waktu berbulan-bulan, itu kan benar-benar harus energi yang bagus. Tadi ngomong-ngomong soal salah satu caranya, itu ada Arswendo Atmowiloto yang nulis Keluarga Cemara. Itu waktu dulu nulis, jadi dia tuh menyediakan misalnya 4 mesin tik ya Mbak ya. Habis itu misalnya dia nulis di mesin tik pertama,
dia udah bingung nih ceritanya mau diapain, dia lanjut di mesin tik 2 dan muter terus, dan ternyata itu salah satu yang tadi Mbak Sarah bilang, bukan writer blocks, kita cuma butuh refreshing aja. Oke, menarik. Berarti sediakan 4 laptop ya. Kalau sekarang kan nggak pakai mesin ketik. Ganti-ganti laptop tetangga, ya kan? Siapa tahu bisa nemu video apa gitu di laptop yang lain. Mbak Iya. Ah, gimana gimana? ada Tapi kalau aplikasi gini nih Mbak, Microsoft Word apa Mbak? aplikasi Microsoft Word punya laptop lain tuh bisa kita pakai ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Titik, ngerasa terobsesi nggak sih ketika nulis novel itu atau nulis cerpen ya? Sekarang kan mungkin lebih produktifnya di nulis cerpen. Itu seperti sebuah obsesi atau ngikutin alurnya aja deh? Atau ada gini target, sebulan tuh aku harus nulis sekian. Kalau enggak tuh aku kayaknya perasaan nggak tenang. Karena aku di blog kayak gitu Mbak Titi. Seminggu aku harus ada minimal 1 tulisan. Kalau enggak tuh aku nggak tenang gitu. Kayak merasa berdosa gitu kan ya. Nggak Iya, bisa iya, iya. continue, konsisten. Mbak Titi gimana tuh? Belum sampai ke tahap itu. Sebenarnya hampir mirip-mirip sama Mbak Sarah. Dulu tuh, oh sebulan tuh aku harus menghasilkan 1 cerpen nih ya gitu. Tapi makin kesini tuh kayak makin oke, kayaknya main sama anak lebih enak sih gitu. Tapi aku pikir mungkin nanti ada fase gitu sih Mbak Sarah. Kayak Mbak Sarah nulis blog itu namanya istiqomah. Mbak Sarah berarti udah istiqomah tuh, udah bagus. Istiqomah atau perfeksionis beda-beda dikit kadang-kadang Mbak gitu kan. Jadi kadang-kadang ada fase nggak enjoy-nya juga gitu. Iya Tapi untuk sih. kalau nulis blog kan pribadi ya. Nah ini pertanyaan dari Aka Putra ini menarik banget. Kalau kaitannya sama menulis cerpen atau menulis artikel di media cetak gitu kan, terus juga nulis novel. Sebagai penulis fiksi itu kan ada proses editing. Nah, jika ada alur yang mungkin diganti oleh editor, sedangkan penulisnya itu ingin alurnya itu seperti itu, gimana solusinya? Atau juga bisa gini Mbak, ada bergaining apa sih antara penulis sama pihak penerbit dalam proses menciptakan atau menghasilkan sebuah novel? Ya, Tawar-menawarnya tuh di mana aja? ya, ya, itu balik lagi ke si penulisnya sendiri. Dia mau berkompromi nggak sih sama syaratnya editor? Kalau misalnya penulisnya sendiri nggak berkompromi, ya udah selesai di situ. Ya mungkin mau lanjut terbit atau enggak, misalnya itu penerbit mayor. Tapi sejauh ini biasanya editor itu ngasih, editor itu kan macam fasilitator ya kalau aku rasain selama ini. Jadi misalnya ada beberapa tulisan yang nggak kurang cocok, terus editor tuh punya solusi ini. Nah, si penulis itu mau nerima enggak, kalau mau nerima ya oke, kalau misalnya enggak ya sebenarnya juga nggak begitu masalah gitu. Tapi selama ini aku pasti ngikutin saran editor sih, karena editor itu kan pasti lebih tahu pasaran. Jadi aku pikir diskusi lebih jauh lagi, dan harus di apa ya, selain editor itu mau ganti kan harus tahu dulu dong penulis alasannya apa, apakah itu akan menjadi lebih baik apa enggak gitu. Jadi intinya diskusi. Oke, intinya diskusi ya. Tapi sebenarnya memang editor itu di penerbit itu beda-beda ya tugasnya. Saya agak sedikit lupa. Ada editor yang memang betul-betul mengkoreksi kaitannya dengan konten. Jadi mulai dari alur, data, dan lain sebagainya. Ada satu yang memang bekerja sebagai proofreader gitu. Jadi mengecek kosakata, terus ejaan, terus kemudian EYD dan teman-temannya. Jadi itu ada beda, saya lupa istilahnya apa gitu kan. Itu kalau misalnya di non-fiksi memang agak ribet Mbak Titi. Kan nggak semua menguasai bidang di buku tersebut gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada yang walaupun sebuah buku itu udah terbit, itu kadang-kadang ada kesalahan juga. Nah Mbak Titi sendiri ngalamin nggak sih ketika tulisan itu tayang atau kemudian novel itu terbit, kita baru sadar, ini kayaknya nggak bener nih tulisanku di sini. Ini kayaknya ada yang salah nih, aduh tapi kalau udah terpublikasi apa yang harus aku lakukan gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Iya, pernah banget. Kalau misalnya cuma ejaan itu kan gampang ya. Aku juga beberapa kali baca sampai sekarang, misalnya dari penerbit mayor, ejaan juga masih ada aja yang luput kok. Padahal itu novel katakanlah yang booming. Terus kalau masalah misalnya kisah atau isi, aku rasa memang ada namanya proses ketakaburan seorang penulis ya, aku rasain gitu. Misalnya tulisan jadi, kita tuh pasti mikir bahwa wah ini karya yang paling wow, yang pernah aku buat, dan ini wow banget gitu kan, itu takabur. Tapi setelah mungkin beberapa hari
kita baca lagi ternyata nggak se-wow itu sih, biasa aja. Jadi ada yang namanya proses mengendapkan karya. Itu biasanya kalau cerpen 3 hari. Jadi misalnya hari Senin nih aku selesai bikin, nanti hari Kamis aku baca lagi. Di situ pasti aku akan nemuin beberapa kesalahanku. Nah kalau misalnya ranahnya udah novel atau buku, pasti butuh proses pengendapan yang lebih lama sih. Tapi aku pikir aku selalu mengendalikan editor sih Mbak untuk hal itu. Oke, ini kayaknya penting untuk di-highlight nih teman-teman yang masih stay Mm-mm. tune di sini ya. Kita Mm-mm. butuh waktu untuk mengendapkan karya. Ini kayaknya cukup Mm-mm. menarik. Karena Mm-mm. betul banget yang dibilang sama Mbak Titi, menulis blog Mm-mm. aja yang kesannya personal, itu sering loh Mm-mm. Mbak, kalau kita memang udah terburu-buru, klik tombol publish, udah Mm-mm. dipublikasikan, ternyata typo, ternyata kok Mm-mm. boros banget di diksi. Jadi Mm-mm. ini satu pembelajaran yang menarik teman-teman ketika Mm-mm. menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tulisan terutama, kasih Mm-mm. jeda waktu sebelum itu dipublikasikan atau dikirim ke penerbit atau dikirim ke apa namanya surat kabar dan lain sebagainya supaya lebih matang gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Menarik banget. Nah ini ada lagi, boleh nggak sih dari Darul H27, boleh nggak sih revisi itu di akhir? Nah, ini tadi Mm-mm. kan berkaitan sama proses pengendapan nih, Mbak. Mm-mm. Ternyata Mm-mm. kalau udah diendapkan misalnya, Mm-mm. ternyata mau Mm-mm. direvisi misalnya. Mm-mm. Mm-mm. Boleh atau enggak? Bisa nggak sih di akhir? Karena kalau revisinya tuh di tengah-tengah tuh biasanya malah makin lama tamatnya. Kalau kaitannya Mm-mm. sama menulis novel. Mm-mm. Nah, kalau misalnya menulis novel itu ada ilmu gini loh Mbak. Kita sebagai penulis ya nulis aja, masalah revisi itu gampang di akhir. Dan masalah revisi, apalagi tata bahasa itu ada editor, kita serahkan ke editor. Itulah kenapa ada pekerjaan editor. Jadi aku rasa kalau misalnya nulis aja sampai tamat, baru nanti kalau misalnya ada yang mau direvisi di akhir itu. Oke. Gitu ya. Jadi apa namanya? Mm-mm. Biar pikiran kita tuh kalau bahasa Jawanya tuh semeleh juga ya, Mbak ya. Nggak usah terlalu Mm-mm. meribetkan tetek bengek yang mungkin Mm-mm. melelahkan. Titik koma, tanda tanya tuh melelahkan banget loh. Ya kan? Mm-mm. Kalimat langsung, Mm-mm. kalimat tidak langsung tuh melelahkan. Mbak Mm-mm. Titi, apa namanya sekarang itu trennya di dunia fiksi, novel, itu seperti apa sih? Mbak Titi membacanya, tren apa yang masih laku lah saat ini? Atau tidak ada Oke. perubahan dari tahun-tahun sebelumnya? Aku baca, kalau sebenarnya kan kita lihat genrenya ya. Kalau misalnya kita ngelihat genre, kalau novel katakanlah novel yang sastra banget nih, yang serius, itu masih menjadi katakanlah topik yang menarik adalah terkait dengan sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada yang Laut Bercerita karya Lele S. Hudori, terus kemudian ada lagi uh, Laksmi Pamuncak yang Kasih Musim Gugur, itu terkait dengan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia itu kan sesuatu yang uh, apa ya, masyarakatnya itu sangat menarik untuk dijadikan topik sebagai bahan bacaan. Jadi itu sih yang aku lihat sekarang itu novel-novel semakin apa ya, peka terhadap sosial. Tapi kalau misalnya genrenya misalnya percintaan dan lain-lain, itu yang masih berkutat. Kalau aku lihat sih soal ya hubungan pertemanan yang akhirnya jadi cinta, benci jadi cinta, sahabat jadi cinta, ya topik-topiknya mendasar sih. Terus ada lagi yang terkait mesin waktu juga masih ada gitu deh. Oke, berarti kita bisa tahu nih ya, Mm-mm. benci jadi cinta atau cinta segitiga, kemudian terlempar di sebuah galaksi, melewati waktu yang berbeda, ternyata berhentinya tuh di era Indonesia lagi berperang sama penjajah. Nah, ini kayaknya menarik, menggabungkan tiga cerita dalam sebuah novel. Boleh, boleh. Aka Putra, Mbak Titi, Mm-mm. jika disuruh untuk memilih, pilih nulis fiksi atau non-fiksi. Ayo, tadi udah sih Fiksi, udah aku tanyain. fiksi, Fiksi, fiksi. ya kan? Mm-mm. Lebih menggigit gitu katanya, Mm-mm. ya kan? Lebih menarik. Walaupun sekarang pekerjaannya menuntut tulisan Non non-fiksi. fiksi. Dari Mm-mm. Darul H27 nggak apa-apa, banyak tanya tuh justru asik di sini. Mbak, kalau misalnya mau mengirimkan novel, Mm-mm. mengirimkan naskah ke penerbit, kan tadi kan katanya membuat sinopsis juga. Nah, itu butuh Mm-mm. berapa banyak sih sinopsisnya? Mm-mm. Ada Mm-mm. ketentuan nggak sih berapa Oh, kata kayak gitu? mm-mm. Kalau sinopsis yang kita kirim ke penerbit itu kalau aku sih pasti 1 halaman aja, karena itu kan kalau misal kebanyakan ya nanti bukan sinopsis lagi ya, itu namanya cerita baru lagi. Jadi cukup 1 halaman aja deh. Yang penting di situ dijabarkan dari awal sampai akhir dan nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi misalnya kita nih ya
novelnya tentang pembunuhan. Terus di sinopsis ke penerbit, siapakah pembunuhnya? Ya itu bukan sinopsis buat penerbit lagi. Kalau buat penerbit sinopsisnya ya langsung dijabarkan pembunuhnya siapa. Kalau masalah sinopsis di buku yang nanti bakal dijual itu nanti beda lagi. Oke, bedakan ya teman-teman sinopsis untuk penerbit ketika kita mengajukan naskah dan sinopsis ketika buku itu memang sudah mau diterbitkan, begitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, Mbak Titi, ini aku mungkin agak sedikit melenceng ya. Karena setiap orang ketika menghasilkan karya tuh harapannya sebuah karya itu kan pengen dikenal luas. Nah, jujur aja nih, Mbak Titi tuh aku nggak begitu tahu gitu. Kalau ternyata udah menghasilkan 3 novel, aku baru taunya yang satu aja, yang Pangeran Senja. Nah, selama ini apakah Mbak Titi nggak memproklamirkan atau mengklaim dirinya, hai, halo, gitu kan? Aku adalah Iya, penulis iya. novel. Kok kayaknya nggak ada atau nggak terlalu melakukan hal Oh itu? ya. Kenapa, Mbak Titi? Yang pertama, karena ya waktu itu, seperti yang Mbak Sarah alami atau suami Mbak Sarah alami, kadang kita tuh merasa waktu dulu tuh wow banget, tapi kok makin kesini makin oke, itu karya yang biasa. Atau kalau teman mau baca, baca dong. Jangan deh, itu kisahnya agak sedikit remaja banget dan aku rasa aku malu. Jadi aku kadang, maaf ya Mbak Sarah, harusnya nggak gitu ya, tapi kadang aku malu. Ya Allah, itu sih sifat yang harus diilangin. Oke, jadi ada ya sebuah fenomena menarik nih teman-teman, bahwa dalam sebuah proses menulis novel itu nanti ketika lambat laun kita merasa bahwa itu nggak bagus-bagus amat gitu ya. Bener. Gitu bisa terjadi berarti ya Mbak Titi. Terus gimana dong pada akhirnya supaya kita tuh punya kebanggaan terhadap karya kita gitu. Kalau Mbak Titi mungkin nggak terlalu pede sama karya sebelumnya, saya yakin di novelnya yang Pangeran Senja mungkin akan lebih merasa bangga dibandingkan dua yang lain. Terus gimana dong biar kita bangga sama tulisan kita sendiri? Astagfirullah ya Mbak Sarah, ini pertanyaannya sangat personal ya. Ya aku pikir ya dengan terus berkarya sih. Aku rasa misalnya dalam 7 tahun hanya 3 novel itu kan, kalau untuk saya, untuk buat aku tuh suatu apa ya, katakanlah kurang kurang berprestasi gitu loh. Harusnya 1 tahun 1 novel harusnya kan. Di situ loh mungkin karena push dari saya atau tekanan dari saya sendiri, saya rasa 7 tahun 3 novel itu kurang, dan harusnya tuh setelah ini, mungkin setelah semuanya agak stabil ya, katakanlah, karena stabil maksud saya di sini kan, ya bagaimanapun anak masih balita, jadi saya rasa kondisi saya belum stabil untuk apa ya, mengambil waktu. Aku pikir kalau aku bisa bikin novel yang bagus buat aku pikir aku bakal bangga dan bakal ya, abis ini deh Mbak aku bakal masarin novelku lagi. Makasih ya Mbak. Gitu ya. Karena memang ya itulah teman-teman, menulis novel itu sebuah perjalanan ya. Kalau aku baca apa namanya Perahu Kertasnya punyanya Di Lestari juga, hello Radar Iya, Neptunus, iya hello bener. males banget. Dan Mbak, itu kan katanya kan draftnya Dewi Lestari 10 tahun yang lalu kan baru dijadiin perahu kertas beberapa puluh tahun kemudian. Iya, itu dia. Jadi ya namanya aja proses pendewasaan dari sisi Iya. penulis. Mbak Asri bilang, jadi emang bener ya, malu mengakui sebagai penulis karena kurang yakin tulisan kita tuh bagus banget, apalagi melihat penulis-penulis lain yang lebih wow, bikin Iya, minder. bener. Bener banget, bener banget. Iya. Iya, betul-betul sih gitu ya. Karena ternyata di atas langit masih ada langit. Nah, buat kita sebagai orang yang produktif harusnya tidak menjadi down, tapi lebih menghasilkan karya lagi. Harusnya demikian. Mbak, Mbak Sarah, pertanyaan terakhir, gimana? oke oke Gimana? oke oke. Gimana? Bahkan beberapa mahasiswa itu ada beberapa yang buat skripsi kajiannya tuh novelku. Aku aja tuh sampai, ya Allah Mas Mbak, ngapain sih novelku yang dikaji? Ada novel yang lebih wow gitu loh. Udah deh, itu cuma Sebenarnya itu niatnya mau ini sih, gratifikasi dia. biar cepet lulus gitu ya. Biar, iya bener. Ada Aka Putra ngomong perahu kertas dari kelingan yang pernah terjadi. Cie, gitu ya. Cie, TLBK, cie. cie. Mbak Titi, kalau untuk merangkum semuanya, sekali lagi gitu ya, gimana caranya supaya novel kita, naskah kita itu diterima sama penerbit? Oke. What should we do? Gitu.
Yang pertama, kita nggak bisa memungkiri kalau penerbit mengincar pasaran. Jadi kita harus menganalisis nih, pasaran tuh lagi booming apa. Misalnya lagi booming boy band, ya udah. Misalnya kita pengen banget karya kita diterbitkan, ya udah tulis aja yang lagi fenomenal di tahun itu, apa yang lagi viral untuk tahun-tahun ini apa. Karena itu pasti yang menjadi target sasaran pasaran. Terus yang kedua, selain tadi pasaran, ya kita harus mau nggak mau ya harus belajar cara menulis yang baik, karena editor kalau ngelihat tanda baca kita aja tuh salahnya tuh benar-benar salah banget, bukan salah yang minor, tapi kesalahannya tuh parah fatal, mereka juga males baca. Jadi aku pikir yang pertama ngelihat pasar, yang kedua kita belajar cara nulis yang baik. Oke, Udah cara dua nulis itu. yang baik. Dua itu aja gitu ya. Dan ditulis ya, jangan diawang-awang ya. Jadi diselesaikan apa yang sudah dimulai. Dan Mbak Sarah satu lagi, Mm-mm. nulis Gimana? nulis itu menulis itu kayak kita naik sepeda apa kayak kita berenang. Kita kalau cuma belajar teori cara nulis atau bagaimana cara nulis terus kita nggak pernah praktik, ya sama aja kan kayak kita naik sepeda. Nanti kalau dibelokkan belok ya piye caranya, ya praktik langsung, jatuh Oke. guling-guling. Itu dia. Jatuh guling-guling berdiri lagi ya. Jangan curhat di Instagram aja. Nah. Nah, itu dia. Oke, thank you buat Mbak Titi yang udah cerita gimana proses menulis novel. Ini bermanfaat banget dan nanti bakal dimasukkan di feed-nya komunitas Read Aloud Solo Raya juga. Mungkin masih banyak banget pertanyaan yang akan ditanyakan ke Mbak Titi. Nanti bisa ya langsung menghubungi Mbak Titi lewat DM di akunnya apa Mbak? Jadi Setioningsi. Titi Titi Setioningsi digabung. Digabung Ya, ya. bener banget. Oke, baik. The last one, biar nggak ketinggalan Mbak. Apa nih harapan Mbak Titi gitu kan ya buat para penulis-penulis novel yang pemula, kira-kira supaya kita bisa berkompetisi dengan para penulis-penulis yang hebat lainnya, penulis-penulis pemula lainnya. Selain 3 hal tadi ya, tahu pasar, tahu cara nulis yang benar dan juga konsistensi. Mungkin ada satu resep tambahan dari Mbak Titi nih. Baca novel-novel karya dunia yang bagus, maksudnya kita nggak terpaku sama novel Indonesia, tapi kita mulai membaca novel terjemahan lah. Kalau misalnya kita kesulitan dalam berbahasa asing, baca novel-novel karya dunia. Oke, untuk menambah referensi ya, jadi bisa berpikiran global, referensinya tambah banyak, hasanah pengetahuannya juga tambah banyak. Terima kasih Mbak Titi sudah hadir di Literatalk episode yang kedua. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Oke, Sampai ketemu lagi di acara Literatalk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Mbak Sarah.